Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ahok bisa jadi calon gubernur Jakarta meski mantan narapidana. Tapi kalau Ahok didorong untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, apakah masih berpengaruh atau tidak begitu kan? Saya kira sudah luntur hari ini para pendukung-pendukung dari seorang Prabowo, dari seorang Ahok. Kenapa? Maka yang dulu ketika DKI Jakarta 2017 karena pendukung-pendukung Jokowi ya pendukung-pendukung PDIP para buzzer mereka bersatu untuk mengalahkan Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan. Tapi sampai 2017 pemilihan Anies Baswedan menang. Artinya apa? Artinya tidak cukup yang kemudian ya para pendukung-pendukung mereka apalagi sekarang sudah pecah begitu kan antara PDIP dengan Jokowi. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung mereka tidak mutlak kepada Ahok, pasti ke salah satunya begitu kan. Maka pertandingan pilkada hari ini adalah pertandingan 01, ya 02, 03 mereka. Ya jangan-jangan ada 3 calon begitu kan. Kabarnya selain Ahok ada Ridwan Kamil, ada Sahroni begitu kan, ya ada Anies Baswedan, ada yang lain juga digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur ya. Tapi kita lihat saja PKS punya kader sendiri punya kader sendiri loh begitu kan ya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dan bahkan ya PKS di DKI Jakarta sangat luar biasa di situ begitu. Kalau kita melihat dengan sebuah analisis politik begitu apa yang disampaikan beberapa para pengamat mengatakan bahwa pengaruh dari Ahok ya tidak begitu signifikan walaupun diusung oleh partai PDIP. PDIP mau berlabuh kemana begitu kan ya kecuali dengan Nasdem di situ yaitu dengan Sahroni begitu kan. Maka ada yang mengatakan bahwa wah Jakarta ada yang mengatakan tidak butuh Ahok dan sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin selama Anda memang punya kenalan tertentu dan memiliki status, maka SKCK itu tidak ada gunanya. Itulah fakta yang ada di Indonesia. Yang pelanggar HAM dan bisa jadi presiden gimana sih ya namanya juga Wakanda, ini komentar dari netizen. Bisa aja anggota Dewan, DPR, mantan napi juga ada. Masalahnya apa nggak kapok warga Jakarta nanti dimarahin dan dibentak-bentak si Ahok sambil ngomong tai loh. Masih ingat nggak dengan video-video yang lama itu begitu? Maka pertandingan sekarang bukan soal itu. Pertandingan sekarang itu kan adu gagasan. Bagaimana kepercayaan atau trust di masyarakat terkait dengan pola pikir dan kepemimpinan dari seorang Ahok, seorang Anies Baswedan, seorang dengan yang lain. Saya kira walaupun Ahok sudah berpengalaman dalam pemimpin DKI Jakarta, tapi cukup hari ini menjadi bukti bahwa apakah dari sebuah prestasi Ahok selama ini membanggakan terhadap DKI Jakarta. Dan itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat di situ begitu. Anies Baswedan jelas ya mereka sudah punya prestasi luar biasa. Kalau didorong untuk DKI Jakarta ya kemungkinan mereka sangat besar menang begitu kan ya. Satu sudah terbukti, yang kedua adalah pemilih Anies Baswedan di presiden saja itu sudah berapa juta begitu kan ya. Artinya bukan tidak mungkin Anies Baswedan bisa menang ya, apalagi setelah Pilpres ini begitu kan ya. Pendukung-pendukung setia Anies Baswedan masih di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan ini ya rekam jejak Ahok ya, lihat saja di situ. Bahkan ya ada napinya kenapa dulu begitu, kenapa mantan mantan itu bisa jadi pejabat. Jadi calon partai lagi ya lebih sulit, jalur perseorangan. Dulu mungkin bisa, sekarang amat sulit katanya. Ya kalau PDIP siap ya silahkan begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya tidak mungkin lah ya seorang PDIP ya mencalonkan Ahok lalu kemudian tidak ada pengaruh dari wakilnya. Misalnya wakilnya harus punya pengaruh besar begitu kan. Ya entah Sahroni kayak entah siapa begitu kalau Nasdem ingin bergabung di situ begitu. Ahok bisa jadi calon gubernur ya Jakarta meski mantan narapidana. Ya silahkan mau apa aja begitu. Tapi kan yang memilih rakyat. Basuki Cahayapurnama alias Ahok bisa kembali mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta ya pada pilkada serentak 2024 meskipun berstatus mantan terpidana. Syarat pencalonan kepala daerah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada undang-undang. Pasal itu mengatur pencalonan bagi mantan narapidana. Bahkan ya aturan itu kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi MK melalui putusan nomor
ya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 ya, putusan dibuat ya 11 Desember 2019 atas gugatan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch. Bahkan ya MK memberi 3 poin rincian mengenai syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah. 3 calon itu dibutuhkan ya dalam pasal ini. Dalam artian ya boleh-boleh aja mencalonkan diri, tapi yang akan memilih rakyat. Walaupun undang-undangnya memperbolehkan, tapi itu kan trust ya, berbicara terkait dengan trust yang ada di masyarakat, pola pikir masyarakat. Tapi kalau pemimpinnya yang tidak baik, pemimpinnya yang pernah sudah dipenjara, rekam jejaknya tidak baik, saya kira jangan kemudian memaksakan diri deh begitu. Sekarang ini kan cerdas masyarakat Indonesia begitu kan ya. Caleg saja yang bagi-bagi sembako sana sini belum tentu mereka kepilih begitu kan, karena sekarang ini masyarakat cerdas untuk melihat pola pikir. Tapi kalau bersaing dengan Anies Baswedan saya kira jauh Ahok ini begitu kan ya, karena Anies Baswedan sudah terbukti di DKI Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta itu bebas murni pada 24 Januari 2019 lalu. Ia menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan dari total 2 tahun vonis. Setelah bebas, Ahok memutuskan bergabung menjadi anggota PDP, kemudian ia diangkat sebagai komisaris PT Pertamina. Namun ia memutuskan mundur beberapa waktu lalu. Setelah Pilpres, Ahok membuat podcast berjudul A3 untuk menjawab berbagai pertanyaan warganet. Ya, episode pertama A3 membahas pertanyaan-pertanyaan tentang Jakarta. Lihat saja di situ begitu. Saya kira akan menjadi tantangan kalau Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira PDP harus berpikir ulang begitu kan. Karena apa? Karena masyarakat itu melihat rekam jejak, prestasi, siapa mereka begitu. Dan bahkan perlawanan sekarang itu lebih ketat ya si Ahok ini dibandingkan dengan 2017. Kenapa? Karena Jokowi ya sekarang ini sudah tidak ingin membantu PDIP lagi. Para pendukung-pendukung mereka sudah pecah begitu kan. Ya bisa saja mereka ke Golkar, karena Golkar itu ya ke PSI karena identik dengan keluarga Jokowi mereka. Jadi saya kira inilah politik kita begitu kan. Ya saya kira satu sisi rekam jejak, yang kemudian prestasi si Ahok. Kalau mereka berlawanan versus dengan Anies Baswedan, maka jauh Ahok bisa keok begitu kan ya. Secara tidak langsung mereka akan keok. Dan bahkan saya prediksinya di DKI Jakarta ya katanya ada 3 calon yang digadang-gadang untuk menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Tapi entah dari mana begitu kan, yang penting adalah melihat potensi-potensi mereka. Kalau Anies Baswedan maju, kemungkinan besar Anies Baswedan menang ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.